Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan, di rumah masing-masing. Biarlah saat ini kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh di hadapannya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Amin. Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan, di mana hari ini kita memperingati Hari Bapa. Biarlah kita semua bangkit berdiri memuji Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita yang kekal, yang mengasihi kita dan akan menolong kita dan melihara kita senantiasa. Mari kita membuka nyanyian nomor 32, Dialah Juru Selamatku. He is the Savior of my soul. Dialah Juru Selamatku.
Juru Selamatku. Dialah Juru Selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah Juru Selamatku, Dialah Juru Selamatku. Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Juru Selamatku, Dialah Juru Selamatku. Tuhan Yesus Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita. Mari saudara kita masuk ke dalam doa. Bapa surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan mengasihi kami. Kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami setiap anak-anak-Mu, Bapa, di dunia ini yang mengasihi kami, yang membesarkan kami semua. Dan juga kami juga diberi tanggung jawab oleh Engkau untuk menjadi Bapa daripada anak-anak kami. Bapa yang boleh mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Engkau, di dalam didikan daripada nasihat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga diberikan kami Bapa kami yang di surga, di mana kami setiap saat boleh menyebut Engkau Bapa yang mengasihi kami dan menolong kami senantiasa, dan memberikan guidance-Mu, memberikan kami penyertaan dan juga nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 171, jalan salib perlulah korban. Kita sekarang ini akan memasuki pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saat ini kita akan masuki kepada doa syafaat. Saya persilakan Pendeta untuk doa syafaat bagi kita. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, karena cinta-Mu membuat kami sampai detik ini masih bisa bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan berikan kesabaran kami untuk menanti kapan selesainya pandemik ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali seperti biasanya Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga ingat buat semua jemaat kami. Ada sebagian mereka sedang bergumul tentang pekerjaan. Mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di saat yang sulit, tentunya juga sulit mencari pekerjaan. Tetapi Tuhan, kami percaya sesulit apapun Engkau dapat mengatasinya. Karena di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, dan kami percaya Tuhan, pasti teman-teman kami pada waktunya mendapatkan pekerjaan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang sedang bekerja Tuhan. Engkau Tuhan jaga dan pelihara kesehatan mereka. Sebagian mereka harus keluar masuk, ganti hari pergi ke kantor. Tuhan, Engkau senantiasa yang jaga dan pelihara kesehatan mereka. Demikian juga mereka yang kerja di rumah, Tuhan juga senantiasa memelihara mereka. Berikan kesehatan pada setiap teman-teman kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami tidak lupa berdoa secara khusus buat pelayanan yang ada di gereja kami. Hari ini kami bersyukur, kami boleh merayakan Hari Bapa, walaupun secara sederhana, secara virtual ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau doakan buat setiap keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, berikan kesehatan pada mereka Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami doakan buat negara Indonesia Tuhan. Engkau senantiasa juga memberkati negara ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan memberkati pemerintah, diberikan hikmat kepada mereka, dari mulai pimpinan teratas presiden sampai mereka yang paling bawah Tuhan. Diberikan kerjasama yang baik agar dapat menangani masalah-masalah yang ada, termasuk pandemik ini Tuhan, COVID-19 juga yang ada di Indonesia. Kami doakan buat setiap masyarakat Indonesia agar mereka taat pada peraturan, sehingga masalah ini juga boleh segera berlalu Tuhan. Dan mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau senantiasa juga memberikan yang terbaik pada waktunya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Khusus buat kami yang ada di Amerika Tuhan, beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di mana-mana Tuhan. Engkau yang pulihkan kembali Tuhan. Engkau yang cukupkan kembali segala kebutuhan mereka Tuhan. Khusus mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan harta kekayaan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan. Tuhan sendiri yang menggantikan pada mereka Tuhan. Kami doakan untuk pemerintah Tuhan, dari mulai presiden sampai jabatan yang paling bawah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan kebijaksanaan yang terbaik Tuhan, yang takut akan Tuhan. Demikian juga setiap masyarakat, agar mereka boleh sungguh-sungguh melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami lanjutkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin untuk kebaktian kami hari ini Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan. Oh Tuhan, sempurnakan doa kami Tuhan.
yang tidak sempurna ini melalui doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa 417. Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan hambanya Pendeta Son Mansal. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dalam suasana yang indah, penuh dengan sukacita tentunya, karena hari ini merupakan hari istimewa. Minggu ketiga bulan Juni kita memperingati Hari Ayah. Happy Father's Day kepada setiap bapak-bapak yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di mana saja Anda berada, kami Gereja Cornerstone San Francisco mengucapkan selamat Hari Ayah, Happy Father's Day. Tuhan berkati Anda, berikan kesehatan pada Anda, pelihara kerohanian Anda, dan menjadi seorang ayah yang bijaksana, yang baik, yang mencintai Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul Ayah yang Sempurna, The Perfect Father. Mari saudara, saya mengajak kita buka di Alkitab kita, Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Satu ayat dulu kita baca saudara, nanti ada ayat-ayat lain kita akan baca di tengah-tengah perenungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, minta pertolongan daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kesempatan kami untuk datang kepadamu kembali, dan kami boleh membaca firman-Mu, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah dia Tuhan,
supaya apa yang sudah dipergumulkan, firman Tuhan yang akan disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua dan bagi hamba Tuhan yang menyampaikannya. Sekali lagi Tuhan, kami pertaruhkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayah yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Semua ayah itu punya kekurangannya, saudara. Namun, saya yakin setiap ayah tentu memiliki cita-cita menjadi ayah yang sempurna. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya untuk mencapai kesempurnaan sebagai seorang ayah tidak gampang. Karena toh kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna, baik dia laki sebagai ibu, sebagai bapak, ataupun perempuan sebagai ibu. Kita tidak sempurna, tidak satu pun yang sempurna, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan tersebut, ayat yang baru kita baca, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Dengan kata lain, bapak yang jahat sekalipun dia tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Artinya apa, saudara? Artinya sejahat apapun dia seorang itu, dia tetap akan menjadikan dirinya yang terbaik buat anak-anaknya. Dia akan berusaha sesempurna mungkin, kecuali mereka yang terpengaruh narkoba, minuman keras dan sebagainya, mungkin bisa berbuat hal yang sebaliknya. Itu sebabnya, saudara, banyak ayah yang menjadi jahat sekali karena mereka terpengaruh narkoba. Makanya narkoba itu mesti dibasmi, saudara. Kalau dia berada di dalam alam sadar, orang yang sungguh-sungguh sebagai manusia, jangankan penuh pengetahuan, manusia biasa saja, pasti kita akan berusaha menjadi yang terbaik. Si ibu akan menjadi ibu yang terbaik, si bapak akan menjadi bapak yang terbaik. Tetapi sekali lagi manusia tidak sempurna, maka kita mempunyai kekurangan berbagai hal dan kita merasa gagal untuk menjadi ayah yang sempurna. Nah saudara, karena setiap ayah senantiasa ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, maka kadang kita merasa heran bila kita melihat ada ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ada something wrong terhadap orang itu. Ada sesuatu yang ganjil. Makanya tadi saya sebut orang itu terpengaruh obat bius, narkoba, ya judi, ya hal-hal yang buruk itu dapat mempengaruhi sikap dan temperamen dari seorang ayah. Bahkan minuman keras pun dapat mempengaruhi saudara. Maka saudara, semuanya itu firman Tuhan ajarkan harus kita hindarkan, harus kita buang jauh-jauh. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita berusaha kalaupun tidak bisa mencapai, bagaimana kita berusaha untuk menjadi ayah yang sempurna? Kalau misalnya tidak bisa sampai sempurna, ya kurang satu nilainya sempurna lah. Di dalam Alkitab saudara memang tidak ada resep tertentu untuk menjadi seorang ayah yang sempurna. Namun dari berbagai pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab, kita dapat mengambil beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita referensi,
yang bisa kita renungkan, sikapnya, karakternya, perbuatannya, yang boleh kita terapkan dalam hidup seorang ayah, sehingga dia bisa menjadi ayah yang sempurna. Di dalam hal ini saudara, saya ada 6 hal penting yang akan saya sampaikan kepada Anda berhubungan dengan ayah yang sempurna. Terdiri dari kata father, ada kata F, ada kata E, ada kata T, ada kata X, ada kata I, ada kata R. Father. Dimulai dari yang pertama, saudara. Yang pertama itu F. Apa itu F, saudara? Saudara harus ingat baik-baik apa itu F ya. Saya catat di sini F adalah forgiving. Ayah yang sempurna adalah ayah yang mengampuni. Saudara, tidak ada ayah yang membenci anaknya. Seorang ayah yang sadar dalam kehidupan dia tidak akan berbuat jahat kepada anaknya. Setiap ayah pasti sayang kepada anaknya. Sama halnya dengan seorang ibu sayang kepada anaknya. Lukas mencatat bahwa seorang bapak tidak mungkin memberikan ular kalau anaknya minta roti. Dia tidak sejahat itu, saudara. Artinya, sejahat apapun, sebobrok apapun, sepreman apapun, ayahmu tetap mengasihi engkau sebagai anak-anaknya. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, saudara, mengenai anak yang hilang, kita melihat jelas-jelas di sini bahwa anak yang bungsu itu kurang ajar, saudara. Anak yang bungsu itu benar-benar kurang ajar. Kenapa? Dia meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Itu kan namanya kurang ajar. Orang Asia biasanya pantang bicara tentang warisan, bicara tentang kematian, apalagi orangnya itu masih hidup, saudara. Itu artinya dia mengharapkan agar orang tuanya cepat mati, walaupun mungkin dia hanya mau uangnya saja. Maka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 sudah mencatat bahwa ketika anak bungsu itu mendapat uang tersebut, dia sudah memperoleh warisan tersebut, cepat-cepat dia pergi jauh. Penafsiran kita mungkin dia pergi ke kota, tempat yang besar, tempat yang ramai. Disitulah dia pesta pora, disitulah dia menghambur-hamburkan uangnya. Dan benar-benar dia pakai seenaknya uang warisan tersebut. Sampai dia juga benar-benar bangkrut. Dan pada waktu dia bangkrut, dia sudah tidak bisa menginap di tempat penginapan, tidak bisa makan enak lagi, tidak bisa berfoya-foya lagi. Dia menjadi luntang-lantung seperti gelandangan tentunya. Dan pada waktu itulah di Alkitab kita mencatat, barulah si anak itu mengingat akan rumahnya. Di rumahku banyak makanan. Di sini saya makan makanan babi pun dimarahin orang, katanya. Itu sebabnya, saudara, dia mau pulang ke rumah tapi malu. Singkatnya dalam Alkitab ceritanya begini. Si ayah setiap hari menunggu anaknya pulang. Dia selalu berdiri di depan pintu rumah, melihat jauh ke sana pandangannya, kapan anaknya pulang. Ayah ini begitu mengasihi anaknya. Si ayah tidak mengingat akan kesalahan-kesalahan anaknya. Si ayah sangat mengasihi anaknya sehingga dia lupa. Karena kasih akan tidak memperhitungkan kesalahan, saudara. Itu yang kita baca dalam 1 Korintus 13, bukan? Dengan demikian ketika anaknya pulang dengan malu, dengan sungkan, bahkan tidak berani
mengaku dirinya sebagai anak, dia maunya sebagai budak pun tidak apa-apa, tapi ayahnya justru memeluk dia, menerima dia kembali sebagai seorang anak. Suruh dia gantikan pakaiannya, adakan pesta penyambutan. Itu seorang ayah. Ayah yang mengampuni. Apakah ayah itu lupa akan kesalahan anaknya yang minta warisan itu? Tidak, saudara. Ayahnya bukan kehilangan ingatan. Tetapi karena ada pengampunan, dia tidak mau ungkit-ungkitkan lagi kesalahan daripada anaknya tersebut. Inilah letak suatu keistimewaan dari pengampunan, saudara. Pengampunan bukan melupakan, tapi pengampunan begitu kuat dalam kehidupan kita, membuat kita tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan. Berusaha tidak mau ingat lagi kesalahan yang pernah diperbuat orang yang kita ampuni. Kalau pengampunan harus melupakan, itu namanya lupa ingatan, saudara. Jadi saudara juga harus demikian. Kalau sudah mengampuni, saudara tidak perlu lagi menceritakannya, tidak perlu mengungkitkannya. Ayah yang sempurna adalah ayah yang demikian, mengampuni anaknya, sungguh-sungguh berusaha tidak mengungkit kesalahan anaknya, dan dia bisa terima anaknya kembali. Kalau dia tetap ingat akan kesalahan anaknya, dia tidak bisa terima kembali. Saudara, di dalam lingkungan persekutuan kita sebagai keluarga yang kecil di rumah juga demikian. Kalau engkau hari ini sebagai seorang ayah, anakmu pernah menyakiti engkau, anakmu pernah kurang ajar terhadap engkau, anakmu pernah berbuat salah sehingga membuat engkau dipermalukan, anakmu perlu melakukan hal-hal yang mungkin membuat engkau tidak bisa lagi menerima dia. Hari ini kita belajar dari seorang ayah yang sempurna dari Alkitab, yaitu anak yang hilang. Dia bisa menerima kembali anaknya yang hilang itu, yang melambangkan dengan Tuhan Allah yang bisa menerima kembali kita, orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang tidak membanggakan Tuhan, tapi bisa diterima kembali, yang tidak pernah lakukan hal yang baik untuk Tuhan, tapi Tuhan mau terima kita kembali. Maukah saudara menjadi ayah yang demikian? Itu yang pertama, saudara. Tadi F, forgiving. Lalu E, apa itu, saudara? Armor of God, yaitu ayah yang memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Saudara, ayah yang memperlengkapi diri dengan senjata Allah bukan berarti si ayah itu membawa senjata, bukan. Tetapi si ayah memiliki kebijakan yang daripada Tuhan, bukan sekedar pengetahuan. Tidak harus ayahnya sebagai seorang profesor, doktor, tidak. Tidak harus tamat di universitas yang bergengsi, tidak. Mungkin si ayah tidak tamat SMP. Mungkin si ayah juga belum pernah sekolah. Tetapi dia takut akan Tuhan. Dia memiliki kebijakan yang daripada Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan bisa membuat orang jadi pintar, jadi bijak, saudara, percayalah. Sepintar-pintar apapun engkau dalam pengetahuan, jikalau engkau tidak memiliki firman Tuhan, engkau akan menjadi orang yang bodoh, saudara. Orang yang jahat, saudara. Hanya berdasarkan pengetahuan.
yang memakai pengetahuan untuk mengambil keputusan. Jadi dia kalau melayani di gereja, kalau dia orang bisnis, dia pikir dia itu sudah pintar berbisnis, lalu masuk ke dalam gereja, dikasih pengurus, dia mengatur semuanya dengan cara bisnis. Apakah itu bisa berhasil? Kalau perusahaan sih gampang. Kalau pegawai gak patuh, pecat. Pegawai gak setia, pecat. Gereja kan tidak bisa demikian. Orang yang ngerti hukum tidak bisa bawa hukum ke gereja juga. Cara melayani pakai secara hukum yang begitu kaku. Saudara, saya teringat sekali waktu saya baru melayani di salah satu gereja yang ada di Indonesia. Waktu itu anak saya masih kecil, kami sempat pulang ke Medan bawa anak saya yang waktu itu baru berumur 1 tahun. Tapi waktu mau kembali, anak saya itu sakit panas. Jadi saya ganti tiketnya menjadi tunda 1 hari. Artinya saya telat kembali ke gereja 1 hari. Kami sekeluarga, karena anak saya sakit pada waktu itu. Tibalah rapat majelis, saudara. Ada seorang majelis, dia berkata demikian. Kenapa Bapak telat kembali? Saya bilang, sorry, saya sudah permisi, anak saya sakit. Oh, dia bilang, anak ya tinggal anak dong. Ini kan tugas kamu di sini. Dalam hatiku, oke lah. Saya hanya mengelus dada. Tapi saya mengetahui dia itu siapa jadinya. Dia hanya berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Firman Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Firman Tuhan mengajarkan tentang memperhatikan. Tidak kaku, saudara. Nah, saudara, Allah memperlengkapi ayah dengan senjatanya melalui firman Tuhan tentunya. Siapa ayah yang cocok, yang selalu mendidik anak-anaknya bersama-sama dengan Tuhan? Saya mempelajari dalam Alkitab, ketemu seorang tokoh yang bernama Ayub, saudara. Saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang kaya, anaknya banyak. Setiap malam anaknya mengadakan pesta. Kalau pesta sudah malam hari, dia panggil anak-anaknya. Kemudian pagi-paginya dia sampaikan korban persembahan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Jangan-jangan waktu pesta anaknya itu berbuat dosa. Jadi dia selalu pantau anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Permisi tanya, apakah engkau mengerti seberapa kerohanian anakmu? Seberapa anakmu cinta kepada Tuhan? Saudara, sayang sekali ada banyak orang tua yang aktif melayani di gereja, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Mereka sungguh-sungguh berkorban untuk pekerjaan Tuhan di gereja dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi stop sampai generasi dia. Anaknya tidak ada lagi. Anaknya tidak lagi setia pada Tuhan. Bahkan anaknya tidak pernah ke gereja, saudara. Nah, inilah letak kesalahan kita. Tidak seperti Ayub yang sejak jauh-jauh hari setiap kegiatan anaknya dia pantau,
walaupun dia bukan diktator, dia pantau supaya apa? Supaya menjaga-jaga anaknya jangan sampai berbuat dosa. Saya yakin Anda sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu rindu kita sebagai orang tua yang demikian, bukan? Yang bisa mengetahui keadaan anak kita. Permisi tanya, sekarang ini, di mana anakmu? Yang ketiga, saudara, T. T itu teacher. Jadi ayah yang sempurna juga seperti seorang guru yang mendidik anak-anaknya. Saudara, ayah yang rohani belum tentu menularkan kerohaniannya buat anak-anaknya. Tadi saya sudah katakan, ayah yang rajin melayani, ayah yang mendukung pekerjaan Tuhan, ayah yang penuh semangat, ayah yang cinta Tuhan luar biasa, anaknya ternyata tidak. Itu sebabnya saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa saudara? Padahal anak-anak itu bukan anak-anak broken home loh. Ayahnya ada, orang tuanya ada. Tetapi ayah begitu sibuk melayani Tuhan sampai-sampai tidak memperhatikan anaknya, saudara. Ini juga merupakan kesalahan. Harus ada keseimbangan, harus ada balancingnya, balance-nya. Ayah hanya perhatikan keuangan anaknya. Ayah hanya perhatikan kendaraan anaknya. Ayah hanya perhatikan liburan anaknya. Ayah hanya perhatikan sekolah anaknya. Kalau kerohanian tidak diperhatikan. Kalau anaknya tidak sekolah, tidak kuliah, marah-marah dia. Tapi kalau anaknya tidak ke gereja, dia diamkan saja. Nah, inilah cara didik yang salah daripada ayah. Mestinya ayah itu harus mendidik anaknya benar-benar sampai takut akan Tuhan. Saya mencoba saudara satu keluarga, siapa itu? Ada Elkana dan Hana. Saudara tahu siapa Elkana dan Hana? Ini merupakan keluarga atau contoh keluarga yang mendidik anaknya sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Alkitab mencatat mereka adalah orang tua yang berhasil. Mereka berhasil mendidik anaknya. Anaknya itu siapa? Anaknya itu bernama Samuel. Dan Samuel itu dipakai oleh Tuhan dengan bersih. Artinya apa? Samuel dipakai oleh Tuhan dengan hidup yang berintegritas, takut akan Tuhan, seorang nabi yang sukses, yang pernah mengurapi dua orang raja, yaitu siapa? Yaitu Saul dan juga Daud. Itu Samuel. Hasil didikan daripada ayah atau ibunya. Saudara, kita tentu merasa begitu bangga kalau anak kita ternyata memiliki kehidupan yang berintegritas, bukan? Tapi kalau anak kita hidup menjadi anak yang bobrok, anak yang kurang ajar, anak yang tidak taat pada Tuhan, anak yang mungkin melawan orang tua, bahkan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di masyarakat, kita merasa sedih. Kuncinya di mana, saudara? Kuncinya adalah cara didik kita harus dimulai dari sejak mereka kecil supaya mereka takut akan Tuhan. Samuel dididik dengan cara demikian. Kita masuk dalam huruf selanjutnya, yaitu H, helper. Ayah sebagai penolong.
Nah, kalau Anda dan saya sebagai seorang ayah, tentunya kita bercita-cita menjadi ayah yang sempurna. Ayah yang boleh dibilang membantu anak-anak kita. Ayah yang bukan hanya pada masa kecil membantu dia, tapi setelah mereka menginjak remaja, dewasa, kita juga bisa terlibat untuk membantu mereka. Kita merasa senang. Membantu tidak harus dalam bentuk materi saja, saudara. Membantu bisa membantu, menasehati, membantu mencari jalan keluar, membantu memikirkan apa masa depan anak-anak kita. Ini namanya membantu, saudara. Dalam Alkitab kita menyaksikan bagaimana peranan seorang ayah yang membantu anak-anaknya. Ada banyak, saudara, tapi hari ini saya mengambil satu orang tokoh yang bernama Daud, saudara. Daud itu dia mestinya ingin sekali membangun bait suci. Tetapi Allah tidak mengizinkan dia bangun, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia tidak boleh membangun karena tangannya kotor, penuh dengan darah. Tangannya itu penuh dengan cucuran darah, pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Maka dia tidak boleh membangun bait suci. Lalu dimintalah anaknya yang bernama Salomo yang membangun. Nah, sebagai seorang ayah, Daud itu mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya, apalagi dalam hal tindakan rohani. Dia mendukung sepenuhnya, dia mensupport sepenuhnya. Anaknya ingin membangun bait Allah, dia menyediakan berbagai support buat dia. Nah, saudara, hari ini saudara adalah orang-orang percaya. Ayah yang katakanlah cinta Tuhan. Ayah yang sudah lama belajar firman Tuhan. Sekarang anakmu ingin melakukan sesuatu, katakanlah yang untuk Tuhan, apakah engkau mendukung? Saudara, ada banyak ayah kalau anaknya mengambil keputusan mau masuk ke seminari jadi pendeta, cepat-cepat dia merasa takut, saudara. Karena dia ingin katakan menjadi pendeta tidak ada masa depannya. Menjadi pendeta berarti tidak bisa kaya. Walaupun ada sebagian pendeta yang memang kaya raya, saudara. Tapi konsep dari setiap jemaat anak-anak yang cinta Tuhan, mereka tidak mau kalau anaknya itu dipanggil jadi pendeta. Mudah-mudahan saudara tidak demikian. Artinya dia tidak mau kalau anaknya mau mendukung pekerjaan Tuhan, mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, mau korbankan sesuatu untuk Tuhan. Beda dengan Daud, saudara. Anaknya mau mendukung pekerjaan Tuhan, dia juga support dia dari belakang. Itu ayah yang sempurna. Satu lagi, saudara, kan ada father, F tadi forgiving, A tadi armor of God, yaitu senjata Allah. Ya. Kemudian T itu teacher, sebagai seorang guru yang mendidik. Kemudian H sebagai helper, penolong. Maka ada satu lagi sekarang, I everlasting. Ayah yang sempurna adalah ayah yang senantiasa bersama-sama anaknya sepanjang masa. Walaupun mungkin dalam jarak jauh, tapi tetap bersama dengan anaknya sepanjang masa. Selalu memantau anaknya. Ayah dan ibu, saudara, ayah dan ibu kita memelihara kita sejak kecil hingga kita remaja, bahkan dewasa. Mereka tetap adalah ayah kita. Mereka tetap adalah ibu kita. Kasih mereka tidak pernah luntur. Orang tua yang baik dalam hal ini konteksnya, saudara,
Orang tua yang baik dalam hal ini konteksnya adalah ayah, saudara, tentu senantiasa memperhatikan dan sayang anak-anaknya, bukan hanya pada masa kecil, masa remaja, sampai masa dewasa. Bahkan cucu-cucunya pun dia sayang, bukan? Mereka rela menjaga cucunya. Kira-kira 25 tahun yang lalu waktu saya masih melayani di Indonesia, saat itu saya tidak pernah bayangkan pindah ke Amerika, saudara. Tapi jemaat ada beberapa keluarga yang selalu ke Amerika beberapa bulan, kemudian pulang karena anak mereka itu undang mereka, kasih tiket, mereka datang ke Amerika 3-4 bulan kemudian pulang. Dalam hati saya pikir, wah ini anaknya baik ya, anaknya uhau, anaknya sangat sayang pada papa mamanya. Setiap tahun kirim tiket buat anaknya, buat mamanya datang ke Amerika. Kan mahal ya harga dolar dengan rupiah. Jadi mereka rela mamanya itu diberikan tiket, mamanya agar mamanya dan papanya bisa datang ke rumah mereka. Baik sekali mereka. Nah, setelah saya pindah ke sini, saudara, saya melihat, oh, ternyata beda dengan apa yang saya pikirkan pada masa itu, saudara. Banyak anak-anak yang kirim tiket buat papa mamanya datang ke sini, ternyata papa mamanya bukan pergi jalan-jalan, saudara. Papa mamanya itu kemana? Papa mamanya itu jaga anak mereka, saudara. Tapi dasar papa mama ini kan seorang ayah ibu apa gimana yang sangat mencintai anaknya, sehingga bisa mereka kerja dengan bantu anaknya dengan penuh sukarela, gak masalah. Maka benar apa yang ditulis oleh kitab Yesaya, saudara. Yesaya 46 ayat 4 bunyinya demikian, sampai masa tua aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukan dan menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, ayahmu kalau masih hidup, dia tetap mengasihi engkau. Dan kita juga demikian. Sampai masa tua, sampai putih rambut kita, kita mesti mengasihi anak-anak kita, bukan? Tentunya kalau kita melihat di video ataupun di media sosial, ada orang tua yang sampai dipukul oleh anaknya, itu berarti si anak itu kurang ajar. Tunggu waktunya, giliranmu, saudara. Jadi jangan lakukan hal yang demikian, karena ayahmu dan ibumu sangat mengasihi engkau. Engkau juga mesti mengasihi anak-anakmu. Yang terakhir, saudara, respected. Ayah yang sempurna adalah ayah yang dihormati anak-anaknya. Apakah ada ayah yang tidak dihormati oleh anaknya? Ada, saudara. Kenapa biar bisa jadi ayah yang tidak menghormati anaknya? Kemungkinan si ayahnya itu telah terpengaruh obat-obatan, terpengaruh oleh orang lain, wanita yang lain. Ya. Maka hari ini kita bisa menemukan baik ibu maupun ayah yang bisa tidak mengasihi anak-anaknya. Tapi yang kita mau pelajari hari ini adalah ayah yang sempurna, ayah yang dihormati anak-anaknya. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2-7 berbunyi demikian. Saya ringkaskan sebagai berikut. Karena itu sebagai seorang penilik jemaat yang dituntut oleh Timotius, ayat 4, harus seorang kepala keluarga yang dihormati. Nah, jadi dia itu harus seorang kepala keluarga
yang dihormati. Nah, dari penglihatan seperti demikian, saudara, kita bisa melihat bahwa ada seorang tokoh dalam Alkitab yang tadi sudah pernah kita singgung, yang bernama Samuel. Dia itu hidupnya itu penuh integritas. Dia tidak korupsi, saudara. Dia berani menantang kaum Israel. Di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25, saudara, beberapa ayat akan saya bisa bacakan buat saudara-saudara. Saat pidato perpisahan, apa yang dikatakan? Dia katakan sebagai seorang pemimpin yang sudah pensiun, dia menantang orang Israel itu mengecek dia. Apakah dia pernah mengambil barang-barang milik orang Israel? Apakah dia pernah korupsi? Apakah dia pernah lakukan hal-hal demikian? Kalau ada, dia katakan, aku akan kembalikan kepada kalian. Apakah aku pernah memeras kalian? Ditanya berulang-ulang kepada semua orang Israel itu dengan pidatonya yang tentunya menggebu-gebu. Tetapi saudara, orang Israel itu semua menjawab, saudara, tidak ada. Ingat saudara, waktu itu dia sudah tidak berkuasa, dia sudah pensiun, saudara. Dia sudah pensiun, baru dia tanya. Kalau pada waktu dia masih punya jabatan, kemungkinan mereka takutlah kepada dia, gak berani asal bapak senang, mereka ingin katakan demikian. Tapi tidak, saudara, sekarang dia sudah pensiun, dia sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi, dan dia tantang semua orang Israel, dan orang Israel katakan, tidak, engkau tidak pernah berbuat jahat kepada kami. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya si Samuel itu hidupnya bersih, berintegritas, saudara. Kalau kita punya ayah seperti Samuel yang hidupnya integritas seperti itu, betapa bangganya kita. Dan betapa bangganya kita kalau kita bisa mencapai seperti Samuel juga, bukan? Nah, saudara, hari ini dalam rangka Hari Ayah, sekali lagi saya menantang semua ayah-ayah yang ada. Apakah engkau pernah merasa sakit hati kepada anak-anakmu? Apakah engkau lagi bermusuhan dengan anak-anakmu? Apakah engkau merasa anak-anakmu saat ini sedang tidak mengasihi engkau lagi? Apakah engkau merasa anak-anakmu tidak mengasihimu? Saudara, ingat, kita bukan ayah yang sempurna. Tapi kita sudah berusaha menjadi ayah yang sempurna, bukan? Ketika kita sudah berusaha menjadi ayah yang sempurna, masih saja menghadapi semua masalah seperti demikian, kita perlu datang kepada Tuhan Allah, sebab Dialah adalah ayah yang paling sempurna. Ayah yang mengampuni, ayah yang merangkul, ayah yang bisa melupakan segala kejahatan kita, ayah yang bisa melupakan segala kebobrokan kita, yang menerima kita kembali apa adanya, tidak menghitung-hitung, tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Ayah yang sempurna. Saudara, di hari ayah ini saya rindu menjadi ayah yang sempurna. Bagaimana dengan engkau? Di hari ayah ini barangkali juga para ibu rindu menjadi ibu yang sempurna. Bagaimana dengan engkau, ibu-ibu? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, kalau pada hari ini kami datang kepadamu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang seorang ayah, tokoh-tokoh ayah yang sempurna. Oh Tuhan, kami ingin benar-benar menjadi ayah yang sempurna, ayah yang bisa mengampuni setiap
kesalahan anak-anak kami Tuhan. Ayah yang bisa menerima mereka kembali. Ayah yang bisa jadi contoh mendidik mereka dalam kerohanian, membawa senjata Allah, berdoa bersama kepada anak-anak. Ayah yang boleh menjadi seorang guru yang mengajar anak-anak sejak kecil, sejak dini sampai dia dewasa, memberikan hikmat kepada mereka. Ayah yang bisa menolong mereka waktu mereka susah, waktu mereka bermasalah, waktu mereka perlu nasihat. Kami rindu menjadi ayah yang demikian. Kami ingin menjadi ayah yang berada dalam anak-anak kami sepanjang masa, senantiasa memperhatikan mereka, senantiasa mengingat mereka, senantiasa ingin berusaha mendampingi mereka. Walaupun kadang karena mereka sudah dewasa terpisah, kami akan berusaha menjadi ayah yang senantiasa bisa berkomunikasi dengan anak-anak kami Tuhan. Dan kami tahu apa yang terjadi pada saat ini anak-anak kami, apa masalah mereka. Oh Tuhan, kami rindu menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga kami membuat anak-anak kami bisa bangga Tuhan, karena memiliki ayah yang dihormati, ayah yang disegani, karena ayah kami bersih, karena kami menjadi ayah yang sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap ayah ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati pergumulan mereka, berkati permasalahan mereka Tuhan. Mereka memiliki tanggung jawab yang berat, apalagi pada saat ini COVID-19 menyerang. Mereka sedang bergumul, mungkin memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Itulah ayah. Tapi Tuhan, jaga mereka Tuhan. Berikan ayah tubuh yang sehat. Berikan ayah kami tubuh yang sehat. Berikan mereka, pelihara mereka. Berikan iman yang kuat, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan. Berikan mereka berjalan pada yang jalan benar. Walaupun sulit, mereka tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dorongan bagi kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, saatnya kita akan persiapkan hati kita memberikan terbaik bagi Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan, kembalikanlah kepada Kaisar yang kepunyaan Kaisar, dan kembalikan kepada Tuhan apa yang punyaan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 309, Bapa hatiku bersyukur. Oh Bapa
kita akan berdoa untuk doa persembahan. Saya persilakan semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak lupa mengembalikan kepada apa yang sudah Tuhan berikan pada kami, untuk memperluas kerajaan Engkau Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan kami iman kepada Engkau, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan, pemberian kami ini boleh menjadi berkat Tuhan, dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua tangan yang telah memberi, Engkau berkati pekerjaan mereka, dan berkati semua usaha yang mereka lakukan. Terpuji nama-Mu Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Karya atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, pada hari ini kami mewakili Gereja Cornerstone Indonesia di San Francisco. Saya Pendeta Sami Mansaud, Ibu Susan, dan kedua orang anak kami, Jessica dan Philemon, mengucapkan Happy Father's Day kepada bapak-bapak sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda semua. Nah saudara, berikut ini ada sepenggal video sebagai surprise Hari Bapak yang dipersembahkan oleh gereja kita, Gereja Cornerstone. Selamat menyaksikan. Sampai ketemu, Tuhan berkati.
by the power of the name. We'll praise and lift you. Shalom, Happy Father's Day buat teman-teman semua yang ada di Gereja Cornerstone. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati bapak-bapak sekalian. Untuk Papa, Happy Father's Day. Terima kasih Papa sudah mengajarkan, membimbing kami, menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Terima kasih atas pengajaran Papa untuk kami semua anak-anak, agar kami selalu bersyukur dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat Papa. Kiranya Tuhan selalu menjaga Papa. Doa kami supaya Papa tetap kuat, tetap sehat. Terima kasih. God bless you. Happy Father's Day. Thank you, Dad, for taking care of me and raising me up, driving me to school, and buying groceries and making food. I also want to say Happy Father's Day to all the dads out there. Thank you for your service and your love on your children and your family. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah. Terima kasih Ayah atas pengorbananmu, ilmu, serta kasih sayang yang telah Engkau berikan selama ini kepadaku. Aku hanya bisa mendoakanmu dan maafkan anakmu ini yang belum dapat membahagiamu dan membuatmu bangga. Terima kasih Ayah. Happy Father's Day to you all. Be proud of your kids. All right, thank you. Happy Father's Day, Papa. We love you. Bye bye. Except my Papa, I love him so much. Halo, Happy Father's Day buat Papa dan buat seluruh ayah di dunia. Tapi ini tujukan buat Papa Mul ya. Vina cuma mau ngomong thank you for the hard work selama ini. Vina tunggu sampai kita bisa bareng-bareng. Tuhan berkati selalu ya. Hi, happy Father's Day for all the fathers at Cornerstone Indonesian Evangelical Church. Thank you for being there. Thank you for being fathers to your kids. May God continue to bless you and lead you in your way of leading your family. And thank you for all that you guys do. We love you. Thank you. Yeah.
Happy Father's Day buat semua papa-papa yang merayakan. Semoga Tuhan memberkati. Wish you all the best. Where are you?